Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Allah, manusia wajib selalu bersyukur. Dengan syukur itu dijanjikan akan ditambah nikmat. Salawat serta salam mari selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah mempercayainya untuk mengantarkan misi agama langit sehingga membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi penduduk bumi. Bapak Ibu, di waktu yang tidak panjang barangkali, izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa catatan-catatan perjalanan kita dalam mengarungi Ramadan 1442. Catatan yang pertama, saya sering mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, mari kita sambut datangnya Ramadan ini di hari-hari sejak bulan Rajab, kemudian masuk Sya'ban, kita sudah persiapkan untuk bisa menyambut dan menjemput Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah paling ridho, paling takdir kepada kita semua. Kita telah memasuki di hari yang ke-23. Kalau tidak ada aral melintang, tinggal 6 atau 7 hari ke depan, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan perjalanan kita sampai pada puncaknya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Catatan kedua, menganggap bahwa kesempatan itu adalah kesempatan terakhir, ternyata itu menimbulkan dampak yang positif. Beda Bapak Ibu, sholat yang kita anggap bahwa ini sholat terakhir saya, nanti zuhur mungkin saya sudah tidak sempat sholat. Beda sholatnya orang yang seperti itu dengan orang yang sholat yang penting dia sholat. Beda juga orang yang menganggap bahwa ini Ramadan terakhir buat kita dalam umur kita, dibanding dengan mereka yang memasuki Ramadan dengan biasa-biasa saja. Dan rahasia itu sudah kita buktikan. Begitu banyak saudara-saudara kita sebelum Ramadan meninggal, bahkan di dalam Ramadan pun meninggal. Meskipun untuk orang yang meninggal dalam bulan Ramadan, jika dia mukmin dan dia muslim, saya orang yang selalu iri dengan mereka-mereka. Kenapa saya iri? Karena Allah, hadis, keterangan dari Rasulullah, banyak sekali yang mengatakan di dalam hadis-hadis sahihnya bahwa di dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, semua dosa diampuni, semua doa dikabulkan. Subhanallah. Kalau ada orang meninggal di bulan seperti itu, di hari seperti itu, maka peluang dia masuk surga lebih tinggi daripada yang tidak seperti itu. Itu dari sisi pandangan ukhrawi, dari sisi pandangan akhirat. Dari pandangan dunia, orang yang meninggal di bulan Ramadan tidak merepotkan banyak orang. Tuan rumahnya saja nggak direpotkan. Gimana? Tidak perlu sibuk ini itu, tidak perlu masak ini itu, sudah cukup. Kita hantarkan sang jenazah sampai ke kuburan. Itulah ya, orang yang meninggal di bulan suci Ramadan. Jadi maksudnya saya iri karena ada peluang yang sangat tinggi bagi mereka yang tentu dengan keimanannya dia meninggal dengan husnul khatimah. Selanjutnya, di dalam Ramadan banyak pesan. Antara lain, kita dididik, dibentuk oleh Ramadan pertama untuk lebih banyak waktu di masjid.
Ini mungkin kaitannya dengan tema yang dipesankan panitia. Ada 7 golongan orang yang besok di hari kiamat tidak ada orang yang mendapatkan naungan dan pertolongan Allah kecuali 7 golongan itu. Nah, salah satu golongan itu adalah mereka yang qalbuhu mu'allakun fil masajid, atau rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Orang yang hatinya selalu terkantil-kantil di masjid. Terkantil-kantil itu apa? Orang yang selalu kangen dengan masjid, orang yang banyak menghadiri masjid, orang yang cinta berada di masjid. Coba bayangkan, jam ba'da asar sudah berjamaah, ba'da asar lantunan Al-Quran sudah dibacakan. Saya lihat berbaris santri-santri kita, mereka membaca Al-Quran. Menjelang buka sudah kita, sebagian dari kita menghadiri masjid, sudah siap wudhu dari rumah, datang ke masjid, ada kultum menjelang berbuka, sampai maghrib, habis maghrib masih kita ada kegiatan. Sebelum Isya sudah datang lagi, Isya kemudian sholat berjamaah, sholat sunat ba'da Isya, sholat tarawih, malam masih datang lagi, subuh kita sudah siap lagi. Subhanallah. Inilah golongan orang-orang yang akan mendapat pertolongan, mendapat naungan, mendapat perlindungan di hari kiamat. Dikala orang lain kepanasan, orang-orang yang selalu rindu dengan masjid, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Ramadan yang kedua, orangnya selalu rindu dengan masjid. Pesan yang lainnya, selama Ramadan kita dimotivasi untuk banyak membaca Al-Quran. Untuk banyak membaca Al-Quran. Ada yang mentargetkan one day one juz, 1 hari 1 juz, bahkan ada yang hari ke-20 Mas Firman sudah khatam kemarin saya dengar bacaannya. Ada yang sehari 3 juz, sehari 5 juz. Subhanallah. Dan prestasi amal ibadah seperti itu semuanya akan kembali kepada mereka masing-masing dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya nih, Bapak Ibu jadi rajin baca Quran karena pernah dengar Ustadz Solehuddin atau Ustadz Imron yang menjelaskan bahwa itu setiap Bapak Ibu baca Quran yang lantaran hidayahnya datang dari Ustadz Imron atau Ustadz Solehuddin, maka panjenengan yang baca Quran, Pak Imron, Pak Solehuddin dapat pahalanya. Subhanallah. Itu dalilnya man da'a ala khairin falahu mislu ajrun fa'ilihi. Jadi siapapun yang terkait dengan itu, ini ada kotak nih, jalan nih kotak, itu pahalanya mulai dulu yang membungkus kotak siapa, yang punya ide siapa, nanti pahalanya dapat semua Pak Ruslan. Setiap hari kotaknya isinya 300 misalnya, itu yang dapat bukan hanya yang sedekah, tapi yang merintis, yang mengajak, yang menjadi sarana dari datangnya kebaikan itu semuanya dapat kebaikan. Ya. Inilah pelajaran Ramadan. Jadi satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan berbagai macam kebaikan yang puncaknya adalah keberkahan Lailatul Qadar itu. Dan saya berpikir sangat serius Bapak Ibu. Hanya ini yang saya pernah dengar, bahwa Rasulullah dibuat lupa dengan kapan Lailatul Qadar itu turun. Saya mikir lama, iso-isone Kanjeng Nabi itu dibuat kesupen. Ternyata rahasianya supaya kita semua tidak hanya mengandalkan apa atau kapan Lailatul Qadar itu turun. Tadi dalam bincang-bincang sahur saya dengan istri itu, istri bertanya, Pak, katanya Lailatul Qadar tergantung dari jumlah Ramadannya berapa hari. Ini pertanyaan yang saya sulit menjawab Pak Solehuddin. Apa betul? Saya tidak langsung menjawab. Apa Lailatul Qadar itu turun berdasarkan jumlah harinya Ramadan. Jadi kalau 29 Ramadan nanti datangnya di sini, kalau
Ramadannya 30 hari, Lailatul Qadarnya di sini. Jujur, ini pertanyaan sulit dan saya belum bisa menjawab. Karena sejauh saya membaca, saya tidak menemukan itu. Tapi saya datang ke sini membawa bukunya buku fikih puasa. Justru saya temukan di halaman 215 tentang itu. Oleh karena itu akan saya sampaikan. Nanti ada hubungannya dengan pesan Ramadan yang berikutnya. Ibnu Hazm ini ulama yang dipandang pakar dalam bidang ilmu. Ya. Beliau orang yang sangat dikagumi keilmuannya. Mengatakan bahwa Lailatul Qadar datangnya sekali dalam setahun. Kalau ini sepakatlah ya. Lailatul Qadar datang sekali dalam setahun. Ada ulama yang mengatakan hanya datang sekali pada saat dulu Al-Quran turun. Tapi pendapat ulama ini hanya satu-satunya ulama dan itu tidak diikuti oleh kebanyakan ulama, sehingga ini cukup jadi catatan tapi tidak usah jadi pedoman. Nah, Ibnu Hazm mengatakan Lailatul Qadar itu datang sekali dalam setahun. Ya. Sepakat ini. Kemudian waktunya di bulan akhir yang ganjil dari bulan Ramadan. Ini secara umum orang sudah tahu ini juga. Datangnya di bulan akhir karena banyak hadis iltamisuha fil asril awakhir. Carilah di bulan akhir dari Ramadan. Nah, yang di sini nih yang menjawab pertanyaan tadi, bincang-bincang sahur saya. Jika di bulan Ramadan 29 hari, maka permulaan puluhan yang akhir adalah malam 20. Ini yang nanti Pak Imron, Pak Ustadz Salahuddin kemarin cerita dengan saya. Jadi kalau tibanya di malam genjal, di malam genap, sementara kita carinya di malam ganjil, bisa mboten ketemu. Ada ketemu. Makanya nanti ini ada hubungannya dengan pesan Ramadan. Jika Ramadan itu ada 29 hari, maka permulaan puluhan yang akhir adalah malam 20. Dan malam Qadar adalah malam 20, malam 22, malam 24, malam 26, malam 28, malam 30. Ini pakai teorinya Ibnu Hazm jika Ramadannya 29 hari. Jika bulan Ramadan itu penuh 30 hari, maka permulaan puluhan yang akhir ganjil malam 21. Ini yang kedua, ini yang sering kita, atau yang saya sering mendengar dan sering memakai. Apa hikmahnya dari ini? Hikmahnya Bapak Ibu, Lailatul Qadar pasti datangnya. Kapan? Pasti di dalam bulan suci Ramadan. Kapan? Ini. Sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Itu yang paling aman. Inilah rahasianya kenapa Rasul dibuat lupa. Saya bayangkan kalau Rasul tidak lupa, Pak Ruslan, langsung jelas malam selikur. Ini seperti sholat Idul Fitri, Pak, sampai pos satpam itu jamaahnya. Makanya dibikin silahkan cari begitu. Nah, ini pesan berikutnya. Artinya apa pesannya? Mari kita beribadah Bapak Ibu semuanya. Ibadah kita laksanakan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Tidak usah ngitung-ngitung apa yang akan kita dapatkan dari ibadah itu. Ini pesannya ini. Walaupun dijanjikan lebih baik daripada 1000 bulan misalnya, Muslim yang taat atau orang bertakwa semangat melaksanakan ibadah niku tidak hanya berangkat dari betapa atau berapa besarnya pahala, berapa besarnya yang akan kita dapatkan. Yang penting kita melaksanakan perintah dan sunnah Rasul. Ini pelajaran berikutnya. Jadi Bapak Ibu, tidak usah kecewa Bapak Ibu yang malam-malam ganjil tidak bisa secara sempurna menanti dan mencari. Semoga asal hati kita semua rindu, karena nanti ada keterangan lain. Siapapun yang merasa kangen ingin banget ketemu Lailatul Qadar, dia pasti akan mendapatkan. Ada keterangan yang begitu. Hanya ini jarang kalau saya sampaikan di depan, nanti kan jadi sing penting kepengin tok gitu ya. Jadi Bapak Ibu yakin dan percayalah, asal kita semua dengan ikhlas menyambut Ramadan, mengisi amaliyah Ramadan,
dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Nah, cirinya bagaimana? Ini yang paling menarik ini. Ini yang jarang juga disampaikan. Ciri orang mendapat keberkahan Lailatul Qadar itu bukan dia melihat malam-malam tidak ada angin, tidak ada hujan. Memang sih ada hadis paginya matahari itu terbit dengan cahaya yang terang, tidak menyilaukan, tapi tidak gampang itu. Atau kalau ada malam hari tidak ada suara burung, malam hari tidak ada tetesan hujan, susah sekali kita mencarinya. Maka pakar ilmu tafsir Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan itu hal yang sangat susah untuk dimengerti gitu. Lalu apa ciri-ciri orang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar? Cirinya adalah ada rentesnya hati, ada muncul kesadaran yang sangat dalam karena kita sudah digembleng dengan berbagai kegiatan Ramadan. Dalam puasa Ramadan ini ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Ini yang paling ujung, yang paling inti dari orang mendapatkan keberkahan Ramadan. Ada kesadaran, saya banyak salah, saya banyak dosa, saya sudah menyadari bahwa mati kapanpun akan datang dan tidak pernah ada pemberitahuan. Ya. Kalau keputusan menteri masih bisa ditunda, kalau keputusan presiden masih bisa dilanggar, kalau keputusan Allah sudah turunkan malaikat pencabut nyawa, tidak akan pandang bulu, entah dia masih kecil, atau dia masih sedang sehat, atau dia belum punya istri, dia belum punya suami, enggak peduli itu semuanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itulah yang muncul kesadaran dari orang-orang yang mendapatkan berkah Ramadan, sehingga dia akan memperbaiki dirinya terus-menerus. Inilah nanti yang dijanjikan. Ya, mereka akan termasuk dengan minal aidina wal faizin. Nah, saya akan tutup kultum ini dengan mengutip kalimat pesan-pesan akhir Ramadan dalam surat Al-Baqarah 185. Allah berpesan, walitukmilul iddata walitukabbirallahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini perjalanan 7 hari ke depan. Walitukmilul iddata lan podo dan sempurnakno iddata wilangan-wilangan puasa. Dan hitunglah Ramadan itu, kamu renungi, kamu perhatikan puasa-puasamu dari awal sampai akhir. Sempurnakan. Walitukmilul iddah, disempurnakan. Kalimat walitukmilul iddah di sini disempurnakan dalam arti Bapak Ibu, semangat yang sudah kita dapatkan dalam Ramadan, jangan begitu Syawal datang semuanya habis energinya. Yang saya maksud, semangat datang ke masjidnya, ayo kita teruskan. Semangat ngajinya, ayo kita teruskan. Semangat bersedekah yang diajarkan, ada kotak infak dalam Ramadan berjalan itu, ayo kita teruskan. Semangat kita sholat berjamaah di masjid, ayo kita teruskan. Semangat baca Al-Quran, ayo kita teruskan. Menuju kesempurnaan-kesempurnaan. Walitukmilul iddah, hitunglah, ya, hitungan-hitungan puasa itu sempurnakanlah. Termasuk juga hitungan kalau ada Bapak Ibu yang mungkin absen, pernah tidak puasa, yang musafir, pernah membatalkan puasa, yang sakit, pernah tidak puasa, hitung. Dan segera selesaikan nanti setelah tanggal 1 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal haram hukumnya berpuasa. Oke, saya percepat. Nah, walitukabbirullah, dan besarkan nama Allah. Kapan? Nanti di malam 1 Syawal. Jadi untuk menyempurnakan Ramadan kita, nanti walitukabbirullah, takbir. Jadi Bapak Ibu yang takbir jangan hanya speaker dengan HP yang dibunyikan. Yang takbir bukan Mas Firman atau remaja masjid di situ, semuanya bertakbir. Bapak Ibu di rumah bertakbir sambil mengemas lodong, pacitan mungkin. Cuman ini ada edaran maksimal, itu ada edaran ya dari presiden atau dari menteri itu, bahwa halal bihalal itu untuk keluarga inti, masih ada pembatasan seperti itu. Maksimal 5 orang keluarga inti
tidak boleh menghadirkan. Itu ada edaran yang saya baca tadi malam. Monggo disikapi yang bijak. Saya tidak akan terlalu masuk ke situ. Kembali ke sini. Walitukabbirallah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir maksudnya hatinya kita mengagungkan Allah. Jadi takbir yang dimaksud di sana, agungkan Allah, bukan dengan kerasnya suara, walaupun kerasnya suara pun menjadi sunnah di malam itu, tapi yang paling penting bagaimana hati kita mengagungkan Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah, selama ini saya lupa dengan Engkau, saya cuekin Engkau, saya tidak peduli dengan agamamu, saya tidak peduli dengan firman-firmanmu ya Allah. Itulah kalimat takbir. Nalama hadakum. Kenapa kita bertakbir? Karena telah Allah berikan hidayah kepada kita semua melalui proses Ramadan, perjalanan Ramadan yang cukup unik, cukup panjang, cukup lama, cukup membuat kita banyak pengalaman, bahkan mungkin sebagian kita merasa direpotkan. Tapi saya ingatkan, mohon jangan dianggap merepotkan. Mas Firman yang nyuci gelas pun saya doakan tadi. Mas Firman, dapat istri yang soleha, yang cantik, yang kaya. Orang lain pada asik di sini, dia nyuci gelas di sana, masa nggak didoakan? Ya. Juga ibu-ibu yang menyiapkan buka, yang masak, bangun malam, yang membangunkan suami. Kadang-kadang suami itu aneh. Ibunya sudah masak ini, masak itu, angetin ini, angetin itu, nyiapkan recap. Mung dari gugah tok wis sing digugah angel. Apa ganjaran kon ora kathah banget ibune niku. Maka kita doakan ibu-ibu yang direpotkan dengan Ramadan ini, semoga mendapatkan janji Allah berupa ampunan Allah dan dijanjikan dengan surganya Allah. Allahumma amin. Semuanya kebaikan apapun, sing nyapu masjidnya, sing lampunya membuat terang, sing menyalakan kipasnya karena dibutuhkan, atau yang mematikan kipas lampu ketika tidak dibutuhkan, semuanya menjadi kebaikan yang berlipat ganda, Bapak Ibu. Itulah kenapa sampai kemudian ada hadis yang mengatakan, andai manusia tahu tentang kebaikan di dalam bulan Ramadan, pasti semua manusia menginginkan semua hari-hari menjadi Ramadan, semua bulan menjadi bulan Ramadan, semua waktu menjadi waktu Ramadan. Bapak Ibu, walitukabbirallah ala ma hadakum. Terakhir pesannya, wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi pandai bersyukur itu buah dari pesan-pesan Ramadan juga. Bagaimana syukurnya? Bapak Ibu, kita punya tugas. Tugas kita minimal kepada keluarga kita. Itu kewajiban suami, istri, dan anak. Ini dulu. Kalau Ramadan ada yang memahami, kalau Idul Fitri ada yang memahami harus berpakaian bagus, berpakaian baru, bolehlah itu dipahami begitu, tapi untuk anak dan istri paling tidak. Maksud saya begini, di zaman sulit seperti ini Bapak Ibu, sudahlah kita mari belajar dan pemahamannya kita luruskan bahwa yang diperintahkan oleh Nabi kita bukan pakaian baru. Laisal 'aid bilibasil jadid, walakinnal 'aid man kana imanuhu yazid atau tazid. Orang yang mendapatkan Idul Fitri itu bukan orang yang berbaju baru, kata yang disandarkan kepada kalimat tadi, tapi mereka yang mendapatkan iman yang meningkat, imannya meningkat. Inilah Idul Fitri buat kita-kita yang orang tua. Nah, buat anak-anak kecil, saya sangat menganjurkan anak kecil belikan baju, belikan mainan, bahagiakan mereka karena mereka sudah bersusah payah dengan puasa selama 1 bulan. Belikan. Ya. Jadi cara berpikir kita yang harus kita rubah Bapak Ibu. Nabi hanya merintahkan, nanti di Idul Fitri pakailah pakaianmu yang paling bagus yang kamu miliki. Punya pakaian jubah putih misalnya, jarang dipakai. Atau kalau yang sudah menikah punya jas. Itu jas itu dipakai pada waktu menikah dulu ya Bapak-bapak. Nah itu dipakai itu. Jangan sampai nanti sampai mati jas itu masih digantung. Kapan dipakainya? Nunggu ketawa lagi kan tidak mungkin kan? Oh jas nilai. Sama Pak, saya dulu nikah jasnya nilai Pak. Jas nilai maning. Jadi yang diperintahkan itu pakailah pakaian
bagus, bukan pakaian yang ini penting ini. Hadisnya nggak bunyi pakaian baru, yang bunyi pakaian yang terbagus. Kemudian kalau laki-laki disarankan yang putih, karena memang sunnah Nabi itu pakai pakaian yang putih. Tapi kalau tidak ya seadanya. Yang penting jangan yang ada tulisannya di belakang. Kalau emas-emas, pemuda-pemuda ke masjid, hindari pakai pakaian yang ada tulisannya. Tulisannya udah bikin ketawa orang. Jangan baca. Tulisannya malah jangan baca ya. Malah jadi maca kan gitu. Jadi itu setan masuk ke kita itu dengan berbagai cara. Ada cara tempelan tulisan di belakang. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat hindari yang ada tulisan-tulisannya di belakang. Kalau di depannya ya maklum lah. Kan nggak mungkin Allah. Itu mana tulisannya? Tapi kalau manusia kan tulisannya apa ya? Yang tadinya nggak pengen baca jadi pengen baca, itulah setan. Jadi kayak adab-adab menyambut Idul Fitri ini mungkin kalau kesempatannya saya tidak ada. Satu, Bapak Ibu di malam hari takbiran, keluarkan zakat. Karena amal ibadah kita sesibuk apapun kita berpuasa ini, kalau zakatnya tidak kita keluarkan, pahalanya nggak nyampe kepada kita. Pahalanya gantung ke langit. Maka zakat fitrah, kewajiban seorang ayah menzakatkan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Dan pembantunya kalau punya pembantu. Itu wajib dikeluarkan. Sebelum khutbah Idul Fitri, wajib. Kalau sudah sampai khutbah, itu sudah bukan zakat namanya. Oke? Itu zakat keluarkan, paling puncak ya malam hari atau berangkat ke masjid, sebelum sampai ke masjid, bagikan zakat fitrahnya. Yang kedua, pagi harinya, Bapak Ibu disunatkan mandi, ya, mandi keramas lah, dan usahakan sholat subuh berjamaah. Karena banyak fenomena, karena takbir malam, subuhnya nggak pada jamaah. Ini fenomena umum. Jadi ini saya ingatkan. Jadi subuh tetap berjamaah walaupun satu Syawal. Ini hati-hati yang ini. Ini banyak yang biasanya karena mungkin ngantuk sampai malam mungkin gitu ya. Oke. Terus udah mandi, sholat subuh atau sholat subuh dulu baru mandi. Pakai pakaian yang paling bagus, berarti malamnya cari, digosok, dan sebagainya, kasih wangi. Berangkat ke masjid lebih awal, karena khutbah Idul Fitri itu lebih awal daripada khutbah Idul Adha. Maaf, sebelum berangkat, disunatkan sarapan dulu. Ini bedanya dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, disunatkan jangan makan dulu. Ya, makannya setelah pulang dari masjid. Nah, yang Idul Fitri, disunahkan makan dulu. Minum dulu sebelum berangkat ke masjid. Jadi baik Bapak Ibu menyiapkan dari sarapan. Kalau yang biasa ibunya nyiapkan, kalau yang biasa bapaknya nyiapkan dari sarapan agar anak-anak sebelum ke masjid sudah pada sarapan dulu. Itu sunnah. Nah, terus berangkat ke masjid dengan baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, ikuti khutbahnya, bawa uang jangan lupa untuk infak. Kemudian pulang lewat jalan yang berbeda, itu sunat. Jadi kalau Pak Kaji Duyono berangkatnya lewat jalur sini, konjurnya lewat sana, depan polsek, sana gitu. Oh, kayak gitu. Hancur. Kenapa? Inilah Nabi itu. Kenapa kok ada hadis suruh jalan yang berbeda? Supaya banyak yang disambang, banyak yang dijumpai, jangan hanya itu saja begitu. Ini sunnah ini. Nah, kemudian di sana ada tradisi saling memaafkan. Itu milik Indonesia itu. Saling maafkan, ada ngapura-ngapuraan. Udahlah itu, insya Allah detik-detik menjelang corona bubar, kita akan kembali nanti seperti itu lagi. Cuman ketika masih COVID seperti ini ya, kita semua tahan diri. Karena ada beberapa berita ini, India meningkat Bapak Ibu. Di India sangat meningkat COVID itu. Sehingga kita tetap harus waspada. Ya tetaplah jaga protokol kesehatan dulu. Maaf-maafan ya tetap boleh ya. Cuman tetap saran saya, karena muslim diperintahkan taat kepada Allah, kepada Rasul, dan pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul. Taati pemerintah kita yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah, itu semua menjadi proyeksi kita Ramadan sampai dengan Syawal nanti. Nah, begitu 2 Syawal dan seterusnya, yang mau puasa sunat ada 6 hari di situ puasa sunat, pahalanya seperti ibadah puasa 1 tahun.
Nah, setelah itu kembalilah jaga sisa-sisa semangat Ramadan, ke masjidnya, baca Qur'annya, sedekahnya, silaturahimnya, bangun malamnya, sholat sunatnya, ini jaga. Terus puasanya juga dijaga. Jika bisa Senin Kemis. Jika itu berat, paling tidak 1 bulan Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15 Ramadan. Atau yang paling hebat puasa Daud, sehari puasa, sehari buka. Itu terserah kekuatan masing-masing, tapi jangan tidak sama sekali. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.